Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-59 ya. Yaitu bab tentang husnuzon kepada Allah merupakan kewajiban min wajibatit tauhid ya. Jadi orang yang bertauhid maka dia wajib berhusnuzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara suuzon billah, berburuk sangka kepada Allah, min umurin yunafi at-tauhid, adalah perkara yang bisa menghilangkan tauhid atau setidaknya merusak tauhid kalau kita suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya, kata zon itu sendiri makna asalnya adalah ya sangkaan. Ya. Sangkaan kuat zon itu ya. Karena pengetahuan atau ilmu itu, pengetahuan ya ma'rifah itu, menurut penjelasan para ulama ahli usul fikih itu ada 5 ya. Pengetahuan itu ada 5. Zon itu salah satu tingkatan pengetahuan. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu itu adalah ya, pengetahuan yang utuh. Ketika orang mengetahui sesuatu secara utuh, secara sempurna, maka itu disebut berarti dia alim, al-ilm, dia punya ilmu. Nah, sehingga ketika dia ditanya, karena dia punya ilmu, dia bisa menjawab dengan pasti gitu ya. Itu tingkatan pengetahuan yang paling tinggi, al-ilm. Yang kedua disebut zon ini. Zon itu tingkatan pengetahuan kedua di bawahnya ilmu. Zon itu adalah apa? Ya, pengetahuan yang kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan salahnya. Itu zon. Kalau diprosentasekan kemungkinan benarnya 75%. Tapi tetap masih ada kemungkinan keliru. Sekitar 25% itu gampangnya. Nah, yang ketiga itu syak. Syak itu ragu-ragu. Ini benar enggak ya? Ini benar enggak ya gitu. Tapi saya kok ngerasa ini benar, tapi saya enggak tahu pasti apakah ini benar. Kan ragu tuh. Nah, maka syak itu 50-50. Kemungkinan benar 50%, kemungkinan salah 50%. Kira-kira begitu gampangnya. Di bawahnya syak ada namanya al-wahm. Wahm itu pengetahuan yang kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Lawan kata dari zon itu wahm. Nah, dan yang terakhir disebut al-jahal. Jahal itu lawan kata dari ilmu, artinya nggak tahu dia. Jahal itu bodoh gitu, nggak tahu ilmu. Ditanya, saya nggak tahu. Ya, karena dia nggak pernah mempelajarinya, tidak pernah mungkin membaca perkara yang ditanyakan itu, sehingga dia, nah tingkatan ilmunya jahal, paling rendah. Kemungkinan benarnya kosong. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu makna asal zon. Ya. Tapi kalau kita buka Al-Quran,
kadang-kadang zon juga diartikan oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang meyakinkan. Ada itu. Ada zon yang artinya adalah sesuatu yang meyakinkan. Kita bisa buka dalam surah Al-Baqarah ayat 46. Allah Ta'ala mengatakan, alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Yaitu orang-orang yang yazunnun, artinya yakin, annahum mulaku rabbihim, bahwa mereka pasti akan ketemu dengan Tuhan mereka. Nah, kata zon dalam ayat 46 surah Al-Baqarah artinya yakin. Kadang ada kalanya kata zon itu dimaknai yakin. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, lalu zon itu dalam bahasa kita sehari-hari disebut dugaan, sangkaan gitu ya. Maka, dengan demikian zon itu terbagi dua. Ada zon disebut dengan husnuzon, ada disebut dengan su'uzon. Dugaan baik, dugaan buruk. Sangkaan baik, sangkaan buruk. Berprasangka baik atau berprasangka buruk. Nah, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama begitu juga. Nah, ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, dalam mukadimah ini Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, sebelum kita masuk ke dalil yang pertama, zon atau dugaan itu, Bapak Ibu, dugaan kita, sangkaan kita kepada Allah Ta'ala itu ada dua macam. Berkaitan dengan dua hal ya. Yang pertama, ya, prasangka kita kepada Allah berkaitan dengan apa yang Allah lakukan terhadap alam ini. Ya, kan macam-macam tuh. Ada kejadian alam ya. Ya mungkin terjadi gempa, terjadi erupsi gunung Merapi, mungkin ada hujan deras, angin puting beliung dan lain-lain. Banjir, kebakaran hutan dan seterusnya. Nah, ini ya. Itu semua akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ya, termasuk gerhana. Ya, itu. Nah, lalu bagaimana sebaiknya sangkaan kita kepada Allah terkait dengan perbuatan Allah di alam raya ini? Ada kejadian macam-macam itu. Menurut Syekh Ibnu Al-Utsaimin, ya, fahadza yajibu 'alaika an tuhsinadh-dhon billah azza wa jalla. Maka kamu wajib berhusnuzon kepada Allah azza wa jalla pada apa yang Allah lakukan di alam ini. Bahwa ya, kamu harus meyakini bahwa apa yang Allah lakukan itu pasti ada hikmahnya. Pasti terjadi gempa dahsyat, tsunami ya, luar biasa. Nah, yang wajib bagi kita sebagai hamba adalah ya, kita harus husnuzon. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Walaupun mungkin hikmah itu bisa dinalar atau mungkin juga nggak bisa dinalar gitu. Otak kita bisa nyampe atau mungkin nggak bisa nyampe gitu. Tapi percayalah bahwa semua kejadian di alam ini pasti ada hikmahnya, pasti. Nah, itu ya, yang pertama itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka jangan sekali-kali kita punya sangkaan buruk terhadap Allah dengan seluruh peristiwa yang terjadi di alam ini. Itu. Karena semua kejadian itu ya yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, nah, bukan hasilnya itu bukan untuk keburukan itu sendiri, melainkan ada kebaikan yang kadang-kadang kita bisa mencernanya, kadang-kadang kita tidak bisa mencernanya. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Apa misalnya hikmah terjadinya gempa tahun 2000 berapa kemarin di Jogja itu?
2006 ya. Ada yang sudah dapat hikmahnya belum? Ah? Rumahnya jadi banyak ya. Macam-macam tuh, pasti ada hikmahnya. Pasti itu. Nah, tadi kadang nalar kita nyampe, kadang-kadang tidak nyampe. Itu. Yang jelas kita dalam setiap peristiwa yang terjadi di alam ini harus husnuzon. Ini min wajibati tauhid. Tapi kalau kita suudzon sama Allah, nah ini bisa yunafi umurun yunafi at-tauhid ya, perkara yang bisa menghilangkan atau merusak tauhid kita. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Yang pertama itu. Nah, tetapi ada juga ya sekalian yang kedua ini, yang kedua adalah peristiwa perbuatan Allah Ta'ala yang mengenai diri kita. Kan semua apa yang kita alami, yang terjadi pada diri kita ya, apapun, wabil khusus misalnya musibah ya, kita nggak suka gitu, itu juga harus husnuzon kita sama Allah. Pernah nggak Bapak Ibu kena musibah? Pernah? Atau pernah kena sesuatu yang Bapak Ibu tidak inginkan? Pernah kan? Itu terjadi karena apa? Karena kehendak Allah atau tidak? Pasti karena kehendak Allah. Itu perbuatan Allah ya. Pasti karena kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, walaupun ada sebabnya, tapi itu semua pasti terjadi karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, terjadi atau tidak? Tidak mungkin terjadi. Itu yang harus kita sadari. Nah, oleh karenanya, apapun yang terjadi pada diri kita, tadi kan pada alam raya ya. Yang kedua ini pada diri kita juga harus husnuzon gitu. Nah, dengan syarat husnuzon ini dengan syarat ya, bahwa kita betul-betul ya seorang hamba yang taat kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Ya, jadi dikatakan kata saya Al-Utsaimin, lakin bisyartin an yujada ladaika sabab. Tapi syaratnya untuk husnuzon kepada Allah dengan musibah yang menimpa diri kita ini, lakin bisyartin. Tapi ada syaratnya, an yujada ladaika sabab. Harus ada sebabnya. Kenapa kita husnuzon gitu ya? Harus ada sesuatu yang menyebabkan kita husnuzon kepada Allah. Alladzi yujibu azan al-hasan. Yang wajib kita berhusnuzon ya kepada Allah. Apa itu syaratnya? Wa huwa an ta'budallaha ala muqtada syari'atihi ma'al ikhlas. Yaitu saat kamu menyembah Allah sesuai dengan tuntunan syariatnya dan ikhlas, dilakukan dengan ikhlas. Jadi kita ini ibadah kepada Allah ikhlas, ngikutin sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah ikhlas, ibadah sudah sesuai sunnah Rasul. Tiba-tiba kita kena musibah, entah di PHK, entah rumah kita terbakar, entah tabrakan dan seterusnya gitu ya. Kita udah ikhlas, ibadah kita selalu berusaha ikhlas, ibadah kita selalu berusaha mengikuti sunnah Rasul SAW. Nah, kena musibah. Dalam keadaan seperti ini, nah, maka husnuzonlah kepada Allah. Husnuzonlah kepada Allah. Pasti ada hikmahnya. Gitu. Walaupun tadi kadang akal kita nyampe, kadang-kadang juga tidak. Tapi pasti ada. Gitu. Nah, jadi ada orang dia kerja di satu perusahaan, gaji yang dia terima besar. Tiba-tiba dia harus di PHK. Ya. Diberhentikan dari tempat kerjanya itu. Dia bingung, apa salahnya? Kesalahan yang dituduhkan itu tidak sesuai fakta misalnya. Kena fitnah, difitnah oleh temannya. Akhirnya keluar dia. Bapak sekalian, nah, setelah berjalan itu, dia awalnya bingung. Bahkan awalnya agak tertekan juga gitu. Kok bisa? Ya. Akhirnya lambat laun terbukalah. Ternyata hikmahnya luar biasa gitu.
Dengan dia dikeluarkan dari tempat kerjanya itu, ada banyak sekali kebaikan yang dia baru sadari setelah 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Nah itu baru nyampe kadang-kadang setelah berjalan waktu. Mungkin kalau nggak begitu dia nggak bisa keluar itu, dan banyak madorotnya gitu kalau dia bertahan di perusahaan itu. Nah dia baru sadar, oh ternyata ini hikmahnya. Nah itu, maka husnuzonlah kepada Allah. Tapi dengan syarat, apa tadi syaratnya? Beribadah so ikhlas dan sesuai sunnah. Tapi kalau perbuatan kita maksiat terus, ya sholat kadang enggak. Ya kalau jamaah boro-boro jamaah, sholat aja kadang enggak gitu ya. Kemudian dia kena musibah. Itu suudzon apa husnudzon kalau gitu? Kita berhusnudzon atau tidak tuh dalam keadaan seperti itu? Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain, ya. Pasti ada hikmahnya juga. Nah, tapi dalam keadaan seperti itu kita harus mengevaluasi diri. Ya jangan-jangan ini peringatan dari Allah kan? Kita kena musibah, kena musibah. Besar musibahnya. Ya, ada itu ya, teman usahanya hancur. Istrinya selingkuh. Ya. Bahkan rumahnya itu oleh bank debt kolektor itu didatangi terus setiap hari. Betul-betul hancur itu. Nah, dia bilang kepada kami ya, memang sudah lama saya meninggalkan sholat 5 waktu kata dia. Nah, meninggalkan sholat 5 waktu. Kena itu peringatan. Nah, dalam keadaan seperti itu kita harus evaluasi. Oh mungkin karena dosa-dosa saya. Allah berikan peringatan. Nah, baru abis itu kita harus taubat sama Allah. Kan ada tuh dalam surah As-Sajdah ya. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un gitu Bu ya. Nah, kami pasti akan merasakan ya kepada mereka azab al-adna. Adna itu azab yang kecil ya. Dunal azabil akbar, bukan azab yang besar. Ada orang oleh Allah dikenai azab. Azab, semua azab di dunia itu kecil. Dunal azabil akbar ya, pada umumnya ya. Bukan azab yang besar, artinya kita kena azab masih diberi kesempatan hidup. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke Allah. Ada azab musibah yang kena diri kita biar kita sadar. Salah, sampean itu salah. Kenain, maka bersyukurlah kalau dia sadar. Kan tujuannya emang supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dalam keadaan kita ini orangnya rusak, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, kena azab, dalam keadaan seperti itu, kita harus mengevaluasi diri kita. Nah, itu yang pertama. Harus dilakukan, lalu taubat. Nah, lalu ya setelah itu bersyukur. Karena dengan azab itu akhirnya kita jadi dulu nggak pernah maksiatnya luar biasa. Boro-boro jamaah sholatnya nggak pernah gitu ya. Kena musibah. Itu Bapak sekalian, kalau membuat kita sadar dan memang itu tujuannya supaya kita kembali kepada Allah ya berdasarkan surah As-Sajdah tadi. Nah, itu maka tadi dalam keadaan seperti itu kita mengevaluasi diri. Nah, jadi Bapak sekalian itu ya yang sementara kita bisa bahas pada kesempatan malam ini ya. Karena sudah tiba waktu Isya, jadi kita rehat sejenak. Monggo yang bertugas muadzin silakan azan. Baik Bapak Ibu, saya sambung dikit ya. Jadi tadi ya ada 2 keadaan kalau itu terkena diri kita. Nah, maka kalau kita sudah evaluasi, lalu kita sadar, lalu taubatlah kepada Allah. Nah, lalu ketika kita taubat kepada Allah, berhusnuzonlah. Berhusnuzon, ya, berbaik sangka kepada Allah, semoga Allah menerima taubat kita. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Itu kalau kita banyak berbuat maksiat, ya, banyak berbuat dosa,
ketika kena sesuatu yang kita tidak suka, kena musibah, itu koreksi diri kita, itu yang paling utama. Lalu taubatlah segera kepada Allah. Lalu setelah itu husnudzonlah, ya, bahwa Allah akan menerima taubat kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir yang tadi yang itu husnudzon ya. Nah, suudzon, kita berburuk sangka kepada Allah, seperti misalnya kita kena musibah lalu kita bilang, wah ini Allah zolim sekali sama saya ini. Kita suudzon sama Allah ya. Ini Allah zolim banget ini. Boleh nggak kita begitu? Kan berarti kita menuduh Allah zolim ya. Itu namanya suudzon. Nah, itu misalnya, wah ini nggak benar ini. Kok bisa saya seperti ini? Ini nggak benar ini. Nah, orang yang berpikir begitu berarti suudzon kepada Allah. Nah, suudzon kepada Allah itu min a'zamil muharramat wa akbahid dzunub. Ini adalah perkara haram yang sangat besar dan ya seburuk-buruk dosa. Itu kalau kita berburuk sangka kepada Allah. Nah, sebagaimana orang-orang munafik suudzon kepada Allah. Ya, seperti yang terjadi dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan suudzon. Nah, ini mukadimah sekalian ya. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalil-dalilnya ya, bahwa suudzon itu tidak baik ya kepada Allah. Tadi sesuatu yang sangat diharamkan dan itu adalah seburuk-buruk dosa. Yes, sementara ini dulu ada sedikit waktu sebelum iqamah, barangkali ada yang mau bertanya kami persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang melarang pengajian? Yang pertama. Terus yang kedua, ternyata betul ada seseorang ketika dia sehat, disuruh sholat jamaah, mampu di rumah dan sebagainya. Dia setelah rumah, dia akhirnya sakit stroke. Akhirnya dia belum sadar sampai sekarang disuruh sholat ketika dia sholat jamaah. Akhirnya sekarang apakah itu termasuk pengajian atau tidak? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zuhri ya. Yang pertama, apa hukum melarang pengajian? Pengajian apa dulu? Ya, jadi tergantung ya, pengajiannya apa dulu. Kalau pengajiannya mengajarkan kesesatan, ya harus dilarang ya. Pengajian tapi pakai dangdutan gitu ya. Apalagi di masjid, itu harus dilarang. Ya nggak boleh seperti itu. Tapi kalau pengajian yang dikaji ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kok dilarang? Ya tentu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, itu perbuatan orang-orang munafik tuh. Ya. Jadi yang melarang orang-orang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk hadir ke majelis ilmu, kok dilarang padahal yang dikaji ada Al-Qur'an dan sunnah, berarti dia sama seperti orang munafik yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Munafikun itu. Nah, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan. Terus apa? Ittakhadhu aymanahum junnatan. Ada yang hafal surah Al-Munafikun? Nah, lalu mereka yasudduna an sabilillah ya, menghalang-halangi manusia untuk ya berjalan di jalan Allah. Nah itu. Jadi orang munafik itu diantara perbuatannya adalah menghalang-halangi manusia untuk mengikuti Rasul SAW. Ya, untuk apa? Tidak menerima dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surah Al-Munafikun ya ayat kedua itu. Jadi itu diantara sifat orang munafik. Ya. Jadi nggak boleh ya kalau kita melarang kajian. Ya, itu Pak Zuhri ya. Jadi nggak boleh. Nah, tadi dalilnya bahwa orang yang melarang kajian yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah itu sama seperti orang munafik ya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ya, jadi orang-orang munafik itu menjadikan sumpah mereka sebagai junnah, perisai untuk melindungi diri mereka fasaddu an sabilillah. Tapi mereka itu
menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, itu. Hadir ke majelis ilmu, ada kajian itu fisabilillah atau bukan? Ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a, kata Rasul. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi, cari ilmu, ke majelis ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia itu ada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali pulang. Itu. Yaitu. Jadi ya seperti orang munafik sifat mereka itu. Maka tidak boleh ya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, ada orang sehat disuruh sholat tidak mau. Akhirnya kena stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, mau sholat gitu ya, tapi udah nggak bisa. Nah itu berarti orang tersebut orang yang magbunun. Magbun itu orang yang tertipu, itu orang. Ya, orang yang rugi. Maka kata Nabi, ada nikmatani, ada dua nikmat, magbunun fihima kasirun minan nas. Tapi banyak orang tertipu dengan dua nikmat ini. Kebanyakan orang tertipu. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Yaitu waktu sehat dan waktu luang. Itu. Waktu sehat nyantai, ibadah malas, ke masjid apalagi jamaah ya. Itu. Ya, waktu luang begitu juga. Sehat begitu. Pas udah sakit baru dia, ya Allah, saya ingin sholat ke masjid. Nah, itu orang yang magbun, orang seperti itu. Maka jangan, Rasul ketika mengatakan itu tentu mengingatkan kita, jangan sampai kita sia-siakan waktu sehat, jangan sampai kita sia-siakan waktu luang. Manfaatkanlah untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan igtanim khamsan qabla khamsin itu ya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya apa? Sihatika qabla maradika ya. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Itu betul-betul dimanfaatkan. Yaitu Pak Duhri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, nampaknya sudah bunyi tanda iqamah sudah harus dikumandangkan. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.